warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela Rahmayanti Putri dari PGSD 4A Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3 mengenai intoleransi kebenaran Al-Quran. Di dalam materi intoleransi kebenaran Al-Quran, kita akan membahas 2 poin penting. Yang pertama yaitu intoleransi kebenaran Al-Quran dan ip-teks, dan yang kedua yaitu bukti-bukti ilmiah kebenaran Al-Quran dalam bidang ilmu pengetahuan. Langsung saja ke poin yang pertama yaitu mengenai intoleransi kebenaran Al-Quran dan ip-teks. Interrelasi berasal dari 2 kata yaitu inter dan relasi. Inter berarti terikat 2 makna dan relasi berarti hubungan atau berhubungan. Jadi, intoleransi merupakan hubungan antara 2 masalah yang saling terikat. Dalam pembahasan ini berkenaan dengan hubungan kebenaran Al-Quran dan ip-teks. Al-Quran adalah kitab petunjuk. Demikian hasil yang kita peroleh dari mempelajari sejarah turunnya Al-Quran. Ini sesuai dengan penegasan Al-Quran yaitu petunjuk bagi manusia. Keterangan mengenai petunjuk, pemisah antara hak dan yang batil. Ini tertuang di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran demikian sangat menghormati kedudukan ilmu dengan penghormatan yang tidak ditemukan bandingannya dalam kitab-kitab suci yang lainnya. Sebagai bukti, Al-Quran menyifati masa Arab pra-Islam. Di dalam Al-Quran terdapat ayat yang sangat banyak yang menyebutkan tentang ilmu dan pengetahuan. Di dalam sebagian besar ayat itu disebutkan kemuliaan dan ketinggian derajat dari ilmu. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah salah satu sarana manusia untuk menuju kehidupan di dunia yang lebih baik. Oleh sebab itu, dalam Al-Quran pun tak luput memberikan petunjuk tentang ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan manusia. Kemudian, kita akan membuka kembali sejarah masa kejayaan Islam dan kita akan mendapati begitu banyak sumbangsih umat Islam bagi dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa itu, dunia luar Islam diselubungi kegelapan ilmu, perdukunan, mantra, dan jampi-jampi sebagai jalan pengobatan, berbeda dengan umat Islam pada saat itu, yang mana Ibnu Sina telah mengembangkan berbagai metode pembedahan manusia. Namun, alangkah ruginya umat Islam saat ini yang kurang sekali mengapresiasi kandungan di dalam Al-Quran. Akibatnya, banyaknya muslim yang tidak paham bahasa Al-Quran yaitu bahasa Arab meskipun hanya sebatas pemahaman tingkat dasar. Akibat tidak paham bahasa Al-Quran, membaca Al-Quran hanya sebatas ritual saja meskipun mereka tahu dahsyatnya Al-Quran sehingga bisa membuat orang yang tidak paham maksudnya pun dapat menjadi tenang hatinya saat membaca Al-Quran. Bahkan banyak generasi muda yang enggan untuk sekedar menyentuhnya, apalagi untuk membacanya. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan generasi muda Islam tentang bahasa Al-Quran. Kemudian, membahas hubungan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan bukan dinilai dari banyaknya atau tidaknya cabang-cabang ilmu pengetahuan yang dikandungnya. Tetapi yang lebih utama adalah melihat adakah Al-Quran atau jiwa ayat-ayatnya menghalangi ilmu pengetahuan atau mendorongnya, karena kemajuan ilmu pengetahuan tidak hanya diukur melalui sumbangan yang diberikan kepada masyarakat atau kumpulan ide dan metode yang dikembangkannya, tetapi juga pada sekumpulan syarat-syarat psikologis dan sosial yang diwujudkan sehingga mempunyai pengaruh negatif dan positif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran juga ditemukan kata-kata ilmu dalam berbagai bentuknya yang terulang sebanyak 854 kali. Di samping itu, banyak pula ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan untuk menggunakan akal
pikiran, penalaran, dan sebagainya. Kemudian kita ke poin yang kedua, yaitu mengenai bukti-bukti ilmiah kebenaran Al-Quran dalam bidang pengetahuan. Seperti yang telah dikemukakan bahwa salah satu pembuktian tentang kebenaran Al-Quran adalah ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu yang telah diisyaratkan. Dan memang terbukti bahwa sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang hakikat ilmiah yang tidak dikenal pada masa turunnya, namun terbukti kebenarannya di tengah-tengah perkembangan ilmu. Apa saja bukti kebenarannya? Berikut merupakan bukti-bukti kebenaran ilmiah dalam Al-Quran di dalam bidang ilmu pengetahuan, di antaranya yaitu teori kosmos yang mengembang atau expanding universe, dan ini tertuang di dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 47. Kemudian yang kedua yaitu matahari adalah planet yang bercahaya, sedangkan bulan adalah pantulan dari cahaya matahari. Ini dijelaskan di dalam Quran Surat Yunus ayat 5. Kemudian yang ketiga yaitu pergerakan bumi mengelilingi matahari, gerakan lapisan-lapisan yang berasal dari perut bumi, serta bergeraknya gunung atau pergerakan awan. Juga disebutkan di dalam Quran Surat An-Naml ayat 88. Salah satu contoh dari beberapa bukti di atas, misalnya awan, para ilmuwan telah mempelajari tentang tipe-tipe awan dan meyakini bahwa awan hujan terbentuk dari sistem tertentu dan berkaitan dengan tipe-tipe angin dan awan tertentu. Ini tertuang di dalam Quran Surat An-Nur ayat 43. Namun, ayat terdahulu setelah menyebutkan awan dan hujan belum bicara tentang hujan es dan halilintar. Ketika hujan es berhubungan dengan kristal, maka terjadilah fenomena yang sangat penting. Aliran elektron dari objek yang lebih dingin menuju objek yang lebih panas. Oleh karena itu, hujan es menjadi beraliran negatif. Efek yang sama terjadi ketika tetesan yang paling dingin berhubungan dengan sebongkah hujan es dan pecahan es kecil yang beraliran positif. Geretan partikel beraliran positif ini kemudian dibawa ke bagian atas awan oleh udara yang bergerak ke atas. Hujan es yang beraliran negatif turun ke dasar awan. Dengan demikian, bagian awan yang paling rendah beraliran negatif. Aliran negatif ini kemudian turun ke tanah menjadi halilintar. Dapat disimpulkan bahwa hujan es ini karena faktor hasil dari halilintar. Informasi tentang halilintar akhir-akhir ini ditemukan sampai 1600 Masehi. Ide Aristoteles tentang meteorologi sangat dominan. Sebagai contoh, dia menyatakan bahwa atmosfer berisi dua jenis penafsiran keluar, yaitu basah dan kering. Dia juga mengatakan bahwa guntur adalah suara tumbukan dari pernapasan keluar yang kering dengan sekitar awan, dan halilintar adalah peradangan dan terbakarnya pernapasan keluar yang kering dengan api yang kecil dan redup. Inilah beberapa ide tentang meteorologi yang dominan pada saat Al-Quran turun 14 abad yang lalu. Kemudian selanjutnya yaitu kebenaran Al-Quran di dalam berbagai ilmu, seperti ilmu kebumian, ilmu biologi, ilmu fisika, dan ilmu astronomi. Ilmu yang pertama yaitu bidang ilmu kebumian. Contohnya yang pertama yaitu seperti pernyataan bahwa lapisan-lapisan atmosfer yang menyatakan bahwa langit terdiri atas 7 lapisan. Ini dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Kemudian yang kedua yaitu fungsi gunung yang dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 31. Kemudian yang ketiga yaitu dasar lautan yang gelap, dijelaskan di dalam Quran Surat An-Nur ayat 40. Selanjutnya yaitu api dari dasar lautan yang dijelaskan di dalam Quran Surat At-Tur ayat 1-6. Kemudian selanjutnya yaitu lautan yang tidak bercampur antara satu sama lain yang telah dijelaskan di dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Kemudian bidang ilmu yang kedua yaitu bidang ilmu biologi
yaitu yang pertama disebutkan bahwa bagian otak adalah yang mengendalikan gerak manusia. Ini dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-6. Kemudian yang kedua yaitu sidik jari yang berbeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Ini dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 3-4. Kemudian kelahiran manusia yang juga telah dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Waqiah ayat 57 sampai ayat 50. Kemudian selanjutnya dalam bidang ilmu fisika, yaitu diantaranya rahasia besi yang telah tertuang di dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Selanjutnya, relativitas waktu yang telah tertuang di dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 47 dan penciptaan yang berpasang-pasangan di dalam Quran Surat Yasin ayat 36. Kemudian selanjutnya dalam bidang ilmu astronomi, yaitu diantaranya pemisahan langit dan bumi yang telah dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Yang kedua yaitu mengembangnya alam semesta yang telah dijelaskan di dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 47. Yang ketiga yaitu bentuk bulat planet bumi yang dijelaskan di dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 5. Kemudian yang keempat yaitu garis edar tata surya yang dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Kemudian selanjutnya kadar hujan yang telah dijelaskan di dalam Quran Surat Az-Zuhruf ayat 11. Dan yang terakhir yaitu angin yang mengawinkan dan tertuang di dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 22. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.